Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi edisi Jumat 3 September 2021. Pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Pandeglang nampaknya masih tetap tertunda sampai hari ini. Dan ada satu informasi yang publik perlu juga tahu untuk informasi seputar Pilkades, di mana Pilkada sendiri di saat pandemi harus melengkapi yang namanya prokes COVID-19. Dan prokes kesehatan tersebut anggarannya konon diambil dari dana desa sebanyak 8%. Hari ini Bang Kumis akan mencoba untuk menelisik apa-apa saja kebutuhan alat-alat kesehatan, karena memang alat kesehatan secara umum kita tahu, tapi agar publik tahu apa-apa saja nanti dan berapa harga dari alat-alat prokes kesehatan yang akan disediakan di masing-masing TPS. Pemirsa, jumlah TPS yang dibutuhkan untuk menggelar Pilkades serentak di Kabupaten Pandeglang, kalau kita mengacu kepada Pilkada tahun 2020, maka jumlah TPS yang dibutuhkan hanya sejumlah 4.423 TPS. Dan inilah perkiraan harga menurut pasaran. Satu box masker dengan isi 50 dengan harga Rp15.000, termogan Rp190.000, face shield Rp8.000, sanitizer isi 500 ml Rp15.000, tempat air atau ember diperkirakan Rp100.000. Dan untuk harga sarung tangan dengan isi 500 lembar diperkirakan dengan harga Rp20.000. Untuk lebih jelasnya akan kami coba menghubungi Bapak Doni Hermawan, Kepala Dinas DPMPD Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Selamat siang, Pak Doni. Assalamualaikum. Selamat siang Bang Kumis, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Gimana Bapak? Alhamdulillah sehat. Pak, ini walaupun Pilkades masih ditunda, tetapi channel Bang Kumis Berbagi terus akan memberikan informasi-informasi walaupun sebatas informasi ringan menyangkut masalah nanti untuk pelaksanaan Pilkades, Pak. Nah, ya, ini menyangkut untuk persiapan Pilkades untuk masalah prokes, Pak, yang saat ini lagi banyak dibicarakan publik dan beberapa awak media, Pak. Ya, jadi prokes itu ada beberapa yang menjadi ajuan dari desa ya. Ada yang memang khusus dimasukin dalam anggaran Pilkades. Ada juga yang memang di luar itu. Di luar itu dalam artian dimasukin dalam yang 8%, yang PPKM. Kenapa? Karena memang anggarannya tidak cukup. Maksudnya kita bagi-bagi seperti itu. Betul. Kalau yang cukup, biasanya dimasukin dalam anggaran panitia langsung desa, ya, anggaran Pilkades desa. Jadi untuk peruntukan untuk yang memang dibutuhkan pada saat Pilkades, apa yang dibutuhkan? Karena masyarakat di panitia desa mereka merencanakan itu, misalnya masker. Tiap masyarakat yang akan memilih harus pakai masker, kan harus dibelikan maskernya. Kalau takutnya nggak ada yang punya, ada yang enggak, kan itu harus dibelikan, harus dibagikan. Terus juga hand sanitizer atau alat cuci tangan di sana di setiap TPS, karena masing-masing TPS di sana. Nah, ini yang harus disiapkan oleh teman-teman, oleh panitia Pilkades di masing-masing TPS nantinya. Termasuk juga alat semprotnya. Jadi pada saat sebelum dan sesudah pemilihan itu harus disemprot dulu oleh disinfektan ya. Sehingga kan kalau memang masih ada kita harus beli. Termasuk juga APD-nya. Ada yang pakai beli APD-nya, ada yang memang pakai yang kaca-kaca itu di muka. Nah, ini yang harus disiapkan oleh panitia desa kalau memang itu diperlukan. Nah, itu yang secara garis besar
itu yang memang harus disiapkan oleh panitia desa, Pak Kumis. Nah, satu pertanyaan Pak, untuk pengadaan sendiri, ini kan bukan sedikit uang Pak. Satu Kabupaten Pandeglang terdiri dari 4.423 kalau kita mengacu ke pilkada. Ini tidak sedikit uang yang akan untuk pengadaan tersebut. Siapa sih yang harus sesuai dengan aturan yang mengadakan alat-alat itu Pak? Ya, gini, kalau yang PPKM yang 8%, karena kan cairnya di bulan Februari Maret, itu harus kepala desa pengadaannya, karena kan masa jabatan kepala desanya belum habis, kan itu. Nah, kalau misalnya yang masuk di dalam anggaran pilkades itu harus panitia pilkades, bukan panitia penanggung jawab atau kepala desa, bukan. Harus panitia pilkades yang membelikannya. Kan di sana panitia pilkades itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Nah, mereka yang membelanjakan. Karena masuk dalam anggaran panitia desa, ya, panitia desa kan menganggarkan, berarti panitia yang membelanjakan. Tetapi kalau misalnya untuk yang PPKM yang kemarin yang 8% itu harus wajib kepala desa. Karena kepala desa itu pada saat itu belum habis masa jabatannya. Jadi mereka yang harus mempertanggungjawabkan dan membelanjakan. Nggak boleh siapa-siapa itu, Pak Kumis. Nah, Pak, terus gini Pak. Mengingat anggaran semua bukan hanya di Pandeglang Pak, tapi seluruh Indonesia untuk dialihkan beberapa itu diantaranya untuk masalah menangani COVID-19. Berarti dalam efisiensi anggaran pilkades pun mestinya ada satu terobosan Pak. Sepengetahuan Bang Kumis, di KPU sendiri kan masih ada tuh Pak bekas pilkada itu, masalah termogan dan alat-alat lainnya. Apakah mungkin agar KPU sendiri meminjamkan atau pihak Bapak sendiri meminjam gitu loh Pak alat-alat tersebut agar anggaran itu bisa dipergunakan untuk yang lain Pak? Jadi dari awal kami sudah kasih tahu, kami sudah komunikasi dengan KPU dari awal bahwa ada alat yang termogan dari KPU yang nanti akan dihibahkan ke pemerintah daerah dulu. Bukan kami nanti bermohon kepada pemerintah daerah dari DPRD untuk kami pinjam pakaikan kepada kecamatan, nanti kecamatan yang menyebarkan. Kami sudah memberitahukan itu sehingga panitia desa tidak menganggarkan untuk pembelian termogan. Pak Kumis, sebagian besar itu sudah mengakui, tapi ada beberapa yang memang terlanjur membeli, ada yang jadi masalah. Tetapi untuk termogan ini kami sudah siapkan dan kami sudah distribusikan kepada masing-masing kecamatan. Nanti masing-masing kecamatan didistribusikan ke masing-masing desa sesuai dengan TPS yang ada. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi Pak, mengingat ini adalah satu publik kontra sosial publik Pak ya. KPU sendiri jumlah menurut informasi yang kami dapat itu hanya menyerahkan 1.000 sekian Pak. Menurut Bapak berapa sih sebenarnya jumlah yang diserahkan ke Pemkab itu melalui KPU itu Pak? Jadi kalau kami belum tahu ada berapa, tapi pada saat kami jumlahkan semua terbagikan dengan sejumlah TPS dan masih ada sisa di kami, jadi aman lah. Jadi seluruhnya sudah terbagikan dan sudah terdistribusikan di masing-masing desa, dan stok yang masih ada pun takutnya ada yang rusak atau apa, kami masih ada di sini, kami siapkan sesuai dengan jumlah yang kami pinjam pada Pemda pemerintah daerah. Insya Allah aman, karena memang kami siapkan itu untuk di desa-desa TPS. Pak, untuk sekali lagi Pak, berapa jumlah TPS Kabupaten Pandeglang Pak untuk Pilkades tahun 2021 ini Pak? Waduh, kalau TPS saya lupa jumlahnya, Bang Bumi sudah lama karena udah taruh samping ke sana, Bang Bumi. Berarti Yang pasti ya, nggak jauh berbeda dengan jumlah KPU yang kemarin lah, pilkada kemarin nggak jauh beda. Ada sedikit tambahan mungkin, ada tambahan karena memang ada beberapa yang menambah TPS kan, Bang Bumi. Ada jumlah yang ditentukan dari KPU dengan ditentukan oleh Kemendagri, nggak jauh berbeda. kalau oke, saya potong Pak. Mudah-mudahan Pak Doni bisa menjawab nih. Jumlah maksimal per TPS berapa sih Pak? Jumlah maksimalnya? Maksimal ada yang di atas 20, ada 20. Enggak, maksudnya jumlah per TPS itu maksimal berapa pemilih gitu loh Pak?
bisa tuh nggak boleh. Dan aturan seperti itu. Jadi per TPS itu 500 orang per TPS. Jadi seperti itu Bang Kumis, sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Oke. Justru Bang Kumis ada temuan di beberapa desa Pak ya. Kalau kita hitung jumlah hak pilih dengan jumlah TPS itu nampaknya nggak sampai 500 bahkan 300 Pak. Apakah itu bukan mengambur-amburkan anggaran Pak? Jadi gini, memang kemarin sudah kita coba verifikasi di sini Bang Kumis. Ada beberapa yang memang ada yang lebih, ada yang kurang. Ya, kita yang lebih, ya kita dekat-dekati dengan jumlah dengan lokasi dia rumahnya tinggal itu yang lebih dekat, kita dekat-dekati. Kemarin kita udah evaluasi di sini. Ada beberapa yang kita evaluasi tentang masalah jumlah TPS itu. Ada yang lebih, makanya kita dorong untuk dievaluasi untuk dipindah-pindahkan seperti itu. Insya Allah Bang Kumis, pada intinya nggak jauh berbeda dengan pilkada kemarin, sehingga tidak ada perubahan yang signifikan lah kalau masalah TPS. Oke, terima kasih Pak Doni. Selamat bertugas, sukses pilkades. Tetap kita kawal bersama-sama agar berjalan lancar. Terima kasih Bang Kumis sudah memberikan informasi kepada masyarakat kami, sehingga masyarakat kami bisa mengetahui informasi dari Bang Kumis. Tolong terus komunikasi dengan kami. Insya Allah kami akan memberikan informasi yang up to date, termasuk juga untuk memberikan pencerahan ke teman-teman masyarakat di sana. Terima kasih Bang Kumis, hormat kami kepada Bang Kumis. Nah, demikian tadi pemirsa bincang-bincang langsung dengan Pak Doni, Kepala Dinas DNPP Kabupaten Pandeglang mengenai perkembangan pilkades. Dan untuk lebih lengkap lagi nanti bagaimana peristiwa demi peristiwa pilkades, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dan Dinas DMPD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Terima kasih Bang Kumis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah COVID, terima kasih sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pandeglang. Semua program pemerintah Kabupaten Pandeglang diekspos oleh Bang Kumis Berbagi. Sehat terus Bang Kumis. Ya. Subscribe.